hikmah hikmah-hikmah dari adanya keburukan. Ini yang poin paling penting ya. Baik. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir. Yang baik maupun yang buruk. Baik, kita di sini ada Allah, perhatikan sini. Allah, kemudian takdir, kemudian al-muqaddar. Allah itu fa'il, apa namanya? Subjek. Ini predikat, ini objek. Dari kanan ya. Allah mentakdirkan, yaitu menentukan takdir sehingga al-muqaddar. Muqaddar ini yang terjadi. Yang terjadi. Ada yang baik. Ada yang apa? Yang buruk. Kita sehat, takdir Allah bukan? Kita sakit, takdir Allah bukan? Takdir Allah. Ada perdamaian, takdir Allah. Ada peperangan juga, takdir apa? Allah. Ditinjau dari yang terjadi al-muqaddar, maka ada yang baik dan ada yang buruk. Faham? Ditinjau dari perbuatan Allah, semuanya baik. Kenapa kita bilang semua perbuatan Allah predikat semuanya baik? Karena di balik yang buruk ini ada hikmah. Pasti ada apa? Ada hikmah. Pasti ada hikmahnya. Yang berujung pada kebaikan. Berujung pada kebaikan. Berujung pada kebaikan ya. Ini yang harus kita tanamkan. Seperti saya sering sampaikan hal ini, tapi tidak mengapa saya tidak bosan untuk mengulangi. Contoh, Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk menurut pandangan kita, namun di balik itu ada kebaikan. Contohnya banyak ya. Seperti ini. Contoh, misalnya Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Banyak. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata baik bagimu. Ternyata baik, lebih baik bagimu. Ini banyak contoh kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian akhirnya jadi contoh Nabi diusir dari kota Mekah, akhirnya menaklukkan kembali kota Mekah. Banyak sekali ya kesulitan-kesulitan, keburukan-keburukan hadapi akhirnya berujung pada keindahan. Paham? Contoh lagi misalnya Allah dalam surat Rum kata Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri." Bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia. Tujuannya apa? Agar mereka merasakan akibat sebagian ulah perbuatan mereka, semoga mereka sadar. Di sini lihat Allah menimpakan kerusakan di dunia, di daratan maupun di lautan. Sebagai apa? Sebagai akibat maksiat yang dilakukan oleh manusia. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Terkadang seorang, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau seorang selalu sukses, mungkin dia jadi sombong dan angkuh seperti Firaun. Tapi ketika dia dibuat gagal, dibuat sakit, maka hilang kesombongan tersebut. Ketika dia bermaksiat, Allah tegur, akhirnya dia kembali lagi. Dan banyak orang seperti itu. Dia ketemu kawan, dia bilang dulu dia nakal, luar biasa nakalnya, tiba-tiba kecelakaan. Sejak dia kecelakaan, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya di balik ini adanya al-fasad, kerusakan, ini keburukan. Zaharul fasadu, nampak kerusakan. Siapa yang suka kerusakan? Allah tidak kerusakan. Kata Allah, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang melakukan kerusakan. Tapi terjadi. Kenapa di balik itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Dari sini, dan itu banyak seperti ini, banyak sekali. Kita bisa analogikan dengan yang lain ya. Makanya para ulama mengatakan kehendak Allah ada dua. Kehendak Allah ada dua. Yang pertama, kehendak sesuatu yang Allah suka secara zatnya. Kehendak terhadap sesuatu yang Allah kehendaki secara zatnya.
Yang kedua adalah al-irada lil ghair, yaitu Allah kehendak sesuatu karena ada tujuan lain. Tujuan lain. Ya. Ada tujuan lain. Contoh yang Allah kehendaki secara zatnya, misalnya Allah ciptakan Jibril. Ini jelas Allah memang menghendaki adanya Jibril. Ciptakan Nabi Muhammad SAW. Ada Allah kehendak sesuatu bukan karena sesuatu tersebut, tapi karena ada sesuatu di balik sesuatu tersebut. Ada kehendak lain. Seperti Allah ciptakan iblis. Contoh, ciptakan iblis. Iblis ini secara zahirnya dia buruk atau tidak? Buruk. Ada yang ragu tentang keburukan iblis? Tidak ada yang ragu. Tapi ternyata keburukan yang Allah ciptakan ini ada kebaikan di baliknya. Ada kebaikan di baliknya ya.